Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah sore hari menjelang berbuka, Allah memberikan kita kesehatan yang luar biasa, di mana kesehatan ini menjadi mahal harganya saat ini. Mudah-mudahan semua yang join dalam kajian hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan umur yang panjang, bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, dan semoga kita bertetangga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau di 10 hari terakhir itu mengikatkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Mengapa? Karena di 10 hari terakhir ada malam yang luar biasa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka para sahabat, termasuk istri-istri Rasulullah, di 10 hari terakhir itu mereka mengencangkan ikat pinggang, mengikat pinggangnya, dan talinya diikat di tiang kanan dan di tiang kiri. Jadi mengapa para istri-istri Rasulullah itu mengikat pinggangnya, mengencangkan pinggangnya di tiang-tiang masjid, dengan harapan ketika mereka tertidur, ketika mereka terkantuk, tali-tali itu akan ingat membangunkan mereka, begitu. Maka bagaimana dengan kita? Kita saat ini punya alarm, dan kita setting bagaimana alarm itu berbunyi di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Harapannya apa? Agar kita bisa terjaga. Mungkin kita tidak perlu mengikat ikat pinggang kita, tetapi kita harus benar-benar berjaga karena kita takut sekali kehilangan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat?" Beliau menjawab, "Akan tetap ada sampai hari kiamat." Kemudian ditanya, "Waktunya kapan ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mungkin 10 hari pertama atau mungkin 10 hari terakhir." Sahabat itu bertanya lagi, "Di antara dua waktu yang 10 hari ini, mana yang lebih dekat dengan Lailatul Qadar?" Maka beliau menjawab, 10 hari terakhir. Pria itu bertanya lagi, "Di 10 hari terakhir ini, mana yang dekat dengan Lailatul Qadar?" Maka beliau menjawab, "Di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi." Jadi kita sudah tahu clue-nya, bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan kita sudah melaluinya semalam satu malam ganjil, yaitu malam malam ke-21. Maka ada waktu tersisa, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Mudah-mudahan di 4 malam yang tersisa ini kita lebih 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 terjaga, lebih siap begitu ya. Mengapa? Karena malam Rabu itu malam ke-23 dan ada malam Jumat. Malam Jumat itu malam ganjil. Umumnya kalau malam Jumat dan terjadi di malam ganjil, ini seringnya itu terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi malam Jumat, malam Minggu atau malam Ahad dan malam Selasa. Kita sama-sama harus berburu Lailatul Qadar sebagaimana berburunya para pemburu. Mereka tidak ingin sekali kehilangan hewan buruannya. Maka kali ini jangan sampai kita kehilangan malam kemuliaan. Mengapa? Karena dia hanya 1 tahun sekali. Dan kalau kita kehilangan satu malam ini, maka kita akan menyesal, menyesal, menyesal karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu lagi di tahun ke depan. Apa kita akan bertemu lagi dalam kesempatan tahun yang akan datang? Belum tentu. Maka kita ingat dengan ayat Allah di surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu wa ma tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Ini wacana bagi kita semua. Setiap ayat di mana ada kalimat wa ma adraka, maka setelah ayat itu berarti ada berita besar.
Seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Setiap ada kalimat wa ma adraka, berarti setelahnya ada berita besar yang kita harus perhatikan ayat-ayat itu. Termasuk ayat Al-Qadar, Allah menyampaikan pertanyaan pada kita. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Maka Allah menjelaskan ada 3 keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa yang pertama? Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Beribadah pada satu malam itu, pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Para ahli tafsir berbeda dalam menerjemahkan 1000 bulan. Ada yang mengatakan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Artinya, jika kita beribadah satu malam itu, maka lebih baik ibadah satu malam itu daripada beribadah selama 83 tahun. Ada yang mengatakan 1000 bulan itu ungkapkan sesuatu yang sangat banyak. Jadi beribadah pada malam itu pahalanya itu banyak sekali. Seakan-akan Allah memberikan pahala 1000 bulan kepada kita. Maka keduanya kita benarkan. Karena betapa dahsyatnya malam itu sampai Allah menyampaikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Rugi kalau di antara malam-malam yang ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan dan kita tidak terjaga. Rugi kalau malam itu ketika malaikat mampir ke rumah kita dan kita tidak terjaga. Sedang tidur nyenyak, rugi rasanya. Maka kita saling mengingatkan kalau ada grup WA, grup apapun itu saling mengingatkan malam ke-23. Malam Jumat kita akan bilang malam ke-25. Terkadang teman-teman kita atau kita sendiri sibuk dengan urusan dunia sampai lupa ada malam yang lebih hebat dari semuanya, mengalahkan semuanya. Maka kita perlu mengingatkan dengan malam-malam ganjil, boleh jadi di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian apalagi yang keutamaan kedua? Jadi yang pertama adalah malam 1000 bulan. Yang kedua adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu pada para malaikat turun ke bumi, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Mengapa Allah menyebut malaikat dan malaikat Jibril itu sendiri? Karena malaikat Jibril adalah jenderalnya para malaikat. Karena malaikat Jibril adalah ketuanya para malaikat. Malaikat Jibril itu diberi oleh Allah kemuliaan, dipilih oleh Allah sebagai malaikat yang mendapatkan amanah banyak sekali. Kalau kita pernah mendengar malaikat itu sayap ada yang 2, 4, 10 gitu ya. Malaikat Jibril alaihi salam sayapnya 600. Bayangkan pertemuan perdana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Bisa kita bayangkan betapa ketakutannya Rasulullah karena melihat makhluk sebesar itu, setinggi itu, bahkan dalam ayat dikatakan seakan-akan kepalanya itu akan nyundul ke langit gitu. Saking tingginya, saking besarnya. Maka wajar kalau gerakan malaikat Jibril itu cepat sekali. Karena memiliki sayap 600. Di surat Al-Ma'arij ada kalimat gini, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laisa hudafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Apa artinya? Pada saat itu, ketika malaikat dan roh menuju ke tempat itu membutuhkan waktu hanya 1 hari. Tetapi kalau kita yang menempuh perjalanan itu, maka kita akan menghabiskan waktu kamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi kalau Allah memanggil malaikat dan malaikat Jibril menghadap kepada Allah, itu hanya bisa ditempuh dengan waktu 1 hari,
Kalau kita yang jalan ke sana, kalau kita yang menempuh perjalanan itu, maka membutuhkan waktu 50.000 tahun. Berarti bisa kita bayangkan betapa hebatnya malaikat Jibril sampai-sampai perjalanan yang kita tempuh 50.000 tahun hanya bisa ditempuh dengan 1 hari saja oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya. Maka kalau malaikat Jibril sudah turun ke bumi, berarti urusan di bumi sudah crowded sekali, ramai sekali, padat sekali. Bahkan bahkan ya, ketika kita perhatikan jika kita umrah di bulan Ramadan. Jika kita umrah di bulan Ramadan, maka terasa sekali di sana. Malam ganjil, malam Lailatul Qadar terasa sekali di Saudi Arabia, di Masjidil Haram. Terkadang kalau ada teman-teman yang umrah itu suka ngasih bocoran. Bu, bangun. Bu, bangun. Kenapa? Sepertinya malam ini. Oh ya, iya. Ini suara tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Zikir itu bergemuruh seperti suara lembah. Dan itu lebih ramai dari malam-malam biasanya. Maka biasanya kita langsung infokan ke keluarga, bangun-bangun. Sepertinya malam ini, malam Lailatul Qadar. Karena di sana suara orang berzikir itu seperti lembah. Rinding kita dibuatnya gitu ya. Maka Allah menyampaikan kepada kita, malam Lailatul Qadar itu malam di mana para malaikat turun ke bumi. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke bumi, berarti urusan di bumi crowded sekali. Berarti urusan di bumi ramai sekali, padat sekali. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar bukan hanya malam 1000 bulan, bukan hanya malam kemuliaan, tapi malam perubahan takdir. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir karena ribuan malaikat turun, naik, berulang-ulang. Ngapain mereka para malaikat? Mengabulkan doa-doa kita. Mereka naik ke atas lapor kepada Allah, ya Allah fulan minta ini, kata Allah kabulkan, turun lagi ke bumi. Lapor lagi ya Allah dia minta ini, kabulkan, kata Allah turun lagi. Begitu seterusnya. Maka berbahagialah kalau pada malam itu kita terjaga sehingga malaikat rahmat bisa mengepakkan sayapnya untuk kita. Itu keutamaan yang kedua. Lantas apa hebatnya dahsyatnya malam Lailatul Qadar? Kata Allah setelah tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ketiga, pada malam itu para malaikat mengatur semua urusan dengan mengucapkan selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Bayangkan kalau kita diucapkan selamat dan kita sedang terjaga. Indah rasanya. Kalau malaikat mampir ke rumah kita, menyentuh kita, mengabulkan doa-doa kita. Dan itu rugi kalau kita kehilangan kesempatan itu. Maka saling mengingatkan untuk sama-sama berburu Lailatul Qadar. Lantas apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah Allah memanggil kita dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun. Bangun kata Allah, bangun. Sedikit sekali orang yang mau melakukan ini, illa qalila. Sedikit, kecil. Ada yang mengatakan sebentar, qalil itu sebentar. Bangun malam, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya 2 rakaat saja, bangun kata Allah. Siapakah orang yang berselimut itu? Para ahli tafsir mengatakan yang berselimut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita yang sedang tidur nyenyak, bangun karena kita saat tidur menggunakan selimut. Kata Allah bangun, bangun. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang berselimut masalah, berselimut amanah, berselimut ketakutan, kegelisahan, kegalauan. Ya Allah, bagaimana pandemi sampai saat ini belum usai? Ya Allah, bagaimana Idul Fitri saya nggak bisa pulang kampung? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak masalah yang menghampiri kita. Ada kegelisahan, ada ketakutan. Kata Allah, wahai orang yang berselimut masalah, yang berselimut cobaan, yang berselimut kegelisahan, yang berselimut ketakutan,
bangun kata Allah. Bangun, cuma sebentar, illa qalila. Kapan waktunya? Nisfahu awin qusminhu qalila au zid alaih. Waktunya itu boleh tengah malam. Cara menghitung tengah malam bagaimana? Hitung dari maghrib ke waktu subuh. Maghrib sampai subuh itu berapa jam? Dibagi dua, itu sudah tengah malam. Kalau seandainya maghrib jam 6, subuh jam 5, ini biar ngitungnya gampang. Maghrib jam 6, subuh jam 5. Dari jam 6 ke jam 5 itu 11 jam. Maka dibagi dua itu sudah tengah malam. Sekitar jam setengah 12, kurang lebih. Sudah boleh bangun malam kita. Tetapi Allah turun ke langit dunia itu di 2/3 malam. Bagaimana menghitungnya? Sama. Dari maghrib, subuh, berapa jam, kemudian dibagi 3. 2/3 itu mendekati ke sahur. Mungkin kurang lebih jam 2. Itu 2/3 malam. Allah turun ke langit dunia, memanggil kita. Yang mohon ampun, aku ampun. Yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit, aku sembuhkan. Kita mau minta apa enggak sama Allah? Bahkan Allah berkata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, katakan, sampaikan kepada mereka, sungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang meminta apabila mereka meminta. Maka saat kita di 2/3 malam, katakanlah jam 2 atau bangun sahur, kita sama-sama bangun. Kita sama-sama sholat malam. Walaupun hanya 2 rakaat. Sampaikan hajat kita. Syukur-syukur kita bisa sholat tahajud 8 rakaat. Kemudian kita lantunkan doa-doa di malam itu. Apa sih hajat kita sama Allah? Sampaikan. Kita pengen apa? Pengen umroh, pengen haji, pengen keturunan soleh-solehah, pengen pasangan, pengen anak, pengen banyak hal. Maka sampaikan kepada Allah. Jadi sholat tahajud 8 rakaat boleh ditambah dengan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat, maka minta kepada Allah. Bagaimana agar permintaan kita tidak bolak-balik? Kita terkadang saat doa bingung, apa lagi yang harus kita minta? Maka buatlah permintaan itu seperti kita berada di Ka'bah. Kita tawaf 7 kali. Kita tawaf 7 kali, maka buatlah permintaan itu 7 ring. 7 lingkaran. Doa yang pertama untuk diri kita. Minta yang baik-baik untuk diri kita. Kesehatan, umur panjang, ketaatan, kebahagiaan, anak yang soleh-solehah. Maka sampaikan doa-doa itu di ring pertama untuk diri kita. Mengapa? Karena ketika kita diminta menjaga diri kita dari api neraka, itu pertama yang Allah minta kita dulu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang diminta jaga diri kamu dulu, begitu. Maka karena diri kita yang perlu kita jaga, lantunkan doa untuk kita terlebih dahulu. Baru ketika permintaan untuk kita selesai, maka kita buat ring yang kedua, yaitu untuk pasangan kita. Doakan pasangan kita. Atau jika ibu-ibu ingin mendapatkan pasangan, maka di ring 2. Ya Allah, berikanlah saya pasangan yang soleh, yang layak jadi imam di dunia, yang bisa menuntun saya ke surga. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ring 2. Ring 3 apa? Ring 3 adalah doa-doa kita untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk mertua, itu di ring 3. Jadi permintaan yang ketiga untuk orang tua, mertua, anak-anak itu di ring 3. Kalau permintaan itu sudah kita lantunkan, maka kita akan beralih ke ring 4. Siapa yang ada di ring 4 ini? Maka yang keempat adalah doakan adik kakak kita. Doakan om tante kita. Doakan keluarga besar kita agar mereka bersatu, agar mereka menjalankan perintah Allah, agar mereka meninggal dalam husnul khotimah. Itu doakan semuanya.
Itu di ring 4 itu untuk keluarga besar kita, adik kakak dan om tante kita, ipar kita bisa masuk di situ. Yang kelima siapa? Anggaplah kita sedang tawaf ke putaran kelima. Ring 5 doa kita panjatkan untuk tetangga kita dan sahabat-sahabat kita. Sahabat di pengajian, sahabat di senam, sahabat-sahabat yang ada di sekitar rumah kita. Bayangkan wajah dia yang sedang punya masalah. Ya Allah, fulan punya masalah, ya Allah. Mudahkan urusannya. Sampaikan kepada Allah di ring 5. Baru beralih ke ring 6. Jika tetangga sahabat sudah kita doakan, maka beralih ke ring 6. Ring 6 siapa? Doakan umat Islam di Indonesia. Agar mereka kuat. Agar mereka istiqomah. Agar mereka bersatu. Agar mereka bisa mendapatkan kenikmatan di penghujung Ramadan ini, agar mereka sehat, diselamatkan dari pandemi, dan seterusnya. Doakan orang-orang di Indonesia, saudara setanah air gitu ya. Baru yang terakhir, yang 7 adalah mendoakan umat Islam di seluruh dunia. Sebutkan Kashmir, Rohingya, Palestina, Suriah, serta negara-negara yang minoritas gitu ya, agar mereka istiqomah memegang agama mereka. Uighur gitu ya, doakan saudara-saudara kita di negara-negara yang minoritas, karena mayoritas mereka tertindas gitu ya, doakan agar mereka kuat, agar mereka istiqomah, maka doakan. Nah, itu terkait dengan doa-doa yang kita lantunkan setelah kita selesai sholat tahajud dan sholat hajat. Lantas apa yang harus kita lakukan lagi? Dimodif amal kita, dimodifikasi. Sholat sudah, doa sudah, biar lebih segar, ibu bisa jalan untuk berzikir, gitu ya, berzikir, memperbanyak istighfar. Kalau Rasulullah apa doanya? Oh, beliau doanya yang paling sering dibaca adalah Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu yang beliau selalu baca. Itu doa beliau pada saat malam Lailatul Qadar. Doa itu yang beliau ulang-ulang terus. Ya Allah, apa artinya? Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha pemurah. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Duhai Allah yang maha pemurah. Jadi kita ulang-ulang Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa, suka banget kasih ampunan sama kita tuh suka. Allah tuh suka ngampunin kita. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Duhai Allah yang maha pemurah. Kita baca itu gitu ya, sambil kita jalan, kita modif, baca istighfar 100 kali. 100 kali itu paling cuma 2 menit gitu ya. Baca sholawat 100 kali. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh itu selalu membaca istighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur mereka itu dihabiskan dengan istighfar. Baca astagfirullahaladzim, atau ibu bisa baca sayyidul istighfar. Yang mana sayyidul istighfar? Ada ya yang pernah saya sharing ya, Mbak Anggia kalau nggak salah pernah sharing. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bin ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi sayyidul istighfar, maka baca itu pada saat selesai sholat. Setelah istighfar, lanjutkan dengan tilawah. Kita sudah jalan, kita sudah modif ibadah kita gitu ya. Maka mulai duduk rapi. Kita mulai tilawah. Tilawah itu semampunya. Ibu mau baca Quran boleh. Tadabbur boleh. Mau
membaca artinya atau membaca tafsirnya itu juga boleh. Dimodif saja. Kalau baca Al-Quran ngantuk, baca terjemahannya. Mulai ngantuk, kita bisa mulai ganti dengan yang lain. Ke dapur buat kopi, nah, biar nggak ngantuk. Aduk kopi, kita minum. Harapannya apa? Agar badan mulai seger. Kalau sholat kita masih bisa karena gerak gitu ya, nggak terlalu ngantuk. Tapi kalau baca Quran itu mulai ada atraksi ngantuk gitu. Boleh dimodif dengan yang lain. Kalau baca Al-Quran kita kan bisa selonjoran, bisa senderan gitu ya. Maka lantunkan. Al-Quran sudah diganti lagi dengan zikir-zikir yang lain. Baca Al-Ma'surat. Maka kalau bisa Al-Quran itu berinteraksi dengan Al-Quran itu kita modif lagi. Ada 5 T ya. Seketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ada 5 T. Apa T yang pertama? T yang pertama ta'alum. Belajar membaca Al-Quran itu ta'allum. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Maka berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama adalah ta'allum, belajar. Yang kedua, T yang kedua adalah ta'lim. Ta'lim itu mengajarkan. Mengajarkan teman, mengajarkan anak, mengajarkan pasangan, itu ta'lim. Ya. Ada T yang ketiga, yaitu tilawah. Tilawah artinya membaca. Maka Allah meminta kita di surat Al-Muzammil setelah bangun malam itu ada kalimat apa? Warattilil Qur'ana tartila. Jadi ibadah yang disebut oleh Allah setelah sholat malam itu membaca Al-Quran. Alasannya apa? Kata Allah apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya sholat di waktu malam mengisi jiwanya lebih berat kata Allah. Dan bacaan di waktu malam lebih berkesan. Itu rahasianya mengapa Allah meminta kita bangun malam dan membaca Al-Quran dengan tartil. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama ta'allum, belajar, yang kedua ta'lim, mengajarkan, yang ketiga tilawah, membaca, yang keempat adalah tadabbur. Apa tadabbur? Mengulang-ulang, baca terjemahannya. Itu tadabbur. T yang keempat adalah tadabbur, mengulang-ulang bacaan, kemudian kita ambil hikmah dari apa yang Allah sampaikan kepada kita gitu ya. Baru yang kelima tahfiz. Apa tahfiz? Menghafalkannya. Aduh udah mulai ngantuk, mulai baca Quran, mulai ngulang-ngulang wadduha, hafalkan wadduha sudah, al-insyirah, terus naik gitu ya ke surat al-lail gitu seterusnya. Maka diusahakan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 5. Kalau mau 7 T, T yang keenam adalah terbiah. Mentarbiah diri dengan Al-Quran. Kita punya masalah, maka kata Allah apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kita mentarbiah diri kita dengan Al-Quran. Kita bingung bagaimana jadi ibu yang bagus, jadi istri atau suami yang baik, maka baca surat An-Nisa ayat 34. Begitu pula kita ingin sekali menjadi anak yang soleh atau solehah, maka membaca surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Pengen banget kita punya teman baik-baik, kita pun jadi teman yang baik, maka ada di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Di situ ada larangan nggak boleh ngerumpiin teman, nggak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk, nggak boleh mencari-cari kesalahan. Itu ada itu di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Jadi T yang keenam adalah tarbiyah, mentarbiah diri kita dengan Al-Quran. Punya penyakit hati, sama-sama buka Quran. Punya kegelisahan, Al-Quran itu syifaul qulub, obat hati. Maka T yang keenam adalah tarbiyah.
Baru T yang ketujuh adalah taslim. Apa taslim? Menerima hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Menerima hukum-hukumnya, menerima perintahnya, menerima larangannya. Jadi kita tidak eh, protes gitu ya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nggak pernah protes dengan apa yang ada di Al-Quran. Mohon maaf sekali, zaman-zaman sekarang ya, di akhir zaman, banyak sekali pendapat-pendapat yang agak menyimpang gitu ya. Jadi mereka itu menganggap Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Oh, itu sangat-sangat salah. Gitu. Mengapa? Karena Al-Quran itu cocok dahulu, sekarang sampai nanti itu Al-Quran cocok. Kalau ada yang berpikiran bahwa Al-Quran nggak cocok, boleh jadi dia harus diganti pemahamannya, pemikirannya. Sama hanya kalau kita ke mall, ke swalayan, kita mau beli sepatu, terus sepatunya kekecilan. Sepatunya yang diganti atau kaki kita yang kita potong? Pasti sepatunya yang kita ganti. Sama dengan pemahaman kita. Kalau ada yang kita kritisi gitu ya, yang ada di Al-Quran kita kritisi, itu bukan Al-Quran yang diganti, pemahaman kita yang harus kita ganti. Banyak ya beberapa yang protes dengan isi Al-Quran, di antaranya mohon maaf, saya perlu kasih contoh, ayat poligami. Banyak yang protes dengan ayat poligami. Mereka menyalahkan, kenapa sih harus ada ayat poligami? Gitu. Kemudian ada ayat pembagian waris yang berbeda. Kalau laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan, sama itu. Perempuan protes dengan warisan yang kenapa perempuan harus dapat 1 sementara laki-laki 2 gitu. Kan harusnya sama dong, emansipasi gitu kan. Oh, itu kenapa harus kita protes dengan kebijakan Allah? Laki-laki ketika mendapatkan 2 kali lipat, dia harus menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Tapi perempuan ketika mendapatkan setengah itu untuk dia seutuhnya. Maka ketika kita malam Lailatul Qadar, kita berinteraksilah dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya, selama yang kita mampu. Taklim, ta'alluq, ta'lim, tilawah, kemudian tadabbur, kemudian tahfiz, yang keenam tarbiyah, yang ketujuh adalah taslim, menerima hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Syukur-syukur bisa ke-8, yaitu tatbiq. Apa tatbiq? Mengaplikasikan apa yang ada di Al-Quran. Maka pada malam Lailatul Qadar, karena malam turunnya Al-Quran, tentunya kita tahu malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, yang di mana? Yang di Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di mana? Baitul Izzah itu letaknya di langit dunia. Kita perhatikan keluar, ada langit di sana, itu namanya langit dunia. Nah, langit yang dekat dengan bumi, itu ada tempat namanya Baitul Izzah. Al-Quran disimpan di situ. Jadi kata Allah, Fa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang mana? Yang dari Baitul Izzah ke langit, yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari langit ke-7 ke langit ke-1 itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran disimpan di Baitul Izzah, menunggu sampai Rasulullah berumur 40 tahun. Ketika beliau berumur 40 tahun, barulah Al-Quran diturunkan kepada beliau di Gua Hira, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Maka pada malam 17 Ramadan, kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Jadi 40 ini golden age ya, Bu. Ibu ada yang umurnya udah 40 belum di sini? Belum ya? 40 itu golden age, Ibu. Jadi masa keemasan gitu ya. Ibu paling baru ya berapalah ya. Jadi 35, 39 gitu ya. Kalau yang ada yang sudah 40 berarti itu golden age ya, Bu. Kalau yang udah lewat. Rasulullah udah lewat ya, Bu ya. Oh, sudah ada beberapa yang lewat umur 40 ya, Bu ya. Masya Allah, ini kalau orang sabar awet muda memang nih. Jadi Rasulullah menjadi Rasul itu usia 40. Khadijah menjadi istri Rasul itu usia 40.
Kita usia 40 lagi di mana nih, Bu? Nah, Ibu waktu usia 40 sudah pergi haji atau belum? 40 sudah pakai jilbab atau belum? Nah, itu. Jadi nggak telat ya, Bu. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi usia 40 itu golden age. Life begin at 40 gitu ya. Hidup kita itu dimulai pada usia 40. Maksudnya apa sih gitu? Usia 40 itu eh, biasanya umumnya ini ya Bu ya, umumnya kalau usia 40 sudah solehah gitu. Sudah soleh. Insya Allah dia husnul khotimah. Tapi kalau 40 masih dugem, umur 40 masih pakai tank top, pusernya kelihatan gitu. Itu Allah alam itu. Apakah husnul khotimah atau tidak? Sama halnya ketika usia 40 udah settle, sudah mapan hidup kita. Insya Allah dia pensiunnya bahagia gitu. Tapi kalau usia 40 baru bawa map, baru melamar kerjaan gitu. Bawa-bawa map, bawa-bawa file gitu ya, baru mencari pekerjaan di usia 40. Allah alam. Apakah di masa pensiunnya dia akan bahagia atau tidak? Seperti itu maksudnya. Jadi beruntung jika kita di usia 40 sudah mulai dekat dengan Allah, sudah menutup aurat, sudah rajin ke pengajian, apalagi sudah rajin tilawah ya Bu ya. Bulan Ramadan ini sudah saling mengingatkan, itu beruntung anugerah Allah yang luar biasa. Lantaran di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini kan dikasih kekuatan, dikasih semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi jangan anggap Al-Quran itu masih di langit. Al-Quran sudah turun di bumi. Tugas kita mensosialisasikan Al-Quran. Ayo sama-sama ajak anak, cucu, teman, tadarusan yuk gitu. Malam malam ganjil tadarusan yuk gitu. Jadi malam-malam ganjil itu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak Al-Quran. Kemudian apa lagi harus kita lakukan setelah sholat, doa, zikir, kemudian membaca Al-Quran? Yang kelima, yang bisa dilakukan adalah watabattal ilaihi tabdila. Masih di surat Al-Muzammil, Allah meminta kata tabattul. Apa tabattul? Tabattul itu menyendiri. Kalau orang sekarang yang tikaf ya Bu, beriktikaf di masjid. Karena pandemi kita nggak bisa ke masjid, maka kita apa? Bertabatul. Jadi tabatul itu berkholwah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Ibu bisa buat di kamar ada sajadah, letakkan lekar atau rekal, Ibu, taruh Al-Qur'an di situ. Ada tasbih, ada Al-Qur'an, ada bunga melati untuk memberikan penyegaran atau sajadahnya yang tebal, biar kita nyaman banget berada di situ. Anggap itu tempat kita berkholwah, jadi nggak diganggu-gugat. Pokoknya kita nggak pindah-pindah di situ terus selama 10 hari. Itu tabatul tuh seperti itu. Terus seperti orang itikaf ya Bu, seperti orang itikaf. Jadi kita misalnya baca Quran, baca apa zikir gitu ya. Sesekali nanti bangun untuk meluruskan badan, kemudian sholat lagi dan begitu seterusnya. Seperti orang i'tikaf. Itu tabatul di kamar kita masing-masing. Dan yang terakhir, jangan lupa siang sedekah, malam ibadah, siang sedekah, malam ibadah, siang sedekah, malam ibadah, begitu terus. Sedekah, sedekah, sedekah. Mengapa? Karena sedekah itu menggugurkan lemak dosa yang ada di badan. Kalau kita sedekah, itu malamnya kita semangat. Kenapa kita malas? Karena ada lemak dosa yang nempel di badan kita. Itu yang bikin kita malas gerak, mager, malas gerak. Jadi siang sedekah, malam ibadah. Siang sedekah, malam ibadah. Begitu saja. Apapun yang kita tunaikan dengan harapan apa? Dengan harapan sedekah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan lemak-lemak dosa yang nempel, menggugurkan penyakit hati. Jadi penyakit hati akan luntur dengan sedekah yang kita lakukan di siang hari. Dengan demikian malamnya kita insya Allah punya semangat untuk tetap terjaga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Dan jangan lupa ibu-ibu solehah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah dia akan berbeda ya. Ada peningkatan di ibadahnya, akhlaknya gitu ya.
begitu juga ekonominya gitu. Jadi orang yang memperhatikan itu adalah orang yang orang yang merasakan adalah orang yang memperhatikan. Kitanya malah nggak tahu sama sekali. Kitanya tidak tahu, tapi orang lain memperhatikan kita. Kok dia berubah ya, akhlaknya berubah, ibadahnya lebih semangat, tutur katanya indah, perilakunya indah gitu ya. Bahkan ekonominya pun dia meningkat gitu. Kemungkinan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi mengapa orang berburu? Karena ibadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk bangun dan tetap terjaga di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sumi sebagai MC-nya. Baik ya, baik Ustazah. Jazakillah khairon atas kajiannya di sore ini. Baik Ibu-ibu, silahkan bagi yang akan bertanya langsung aja unmute Zoom kita atau langsung chat di Zoom kita. Tafadholi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Listi. Saya Listi ada Ustadz. Ya, Bu Saya mau Listi. tadi kan dibahas tentang qiyamulai salat malam ya Bu ya. Ya. Itu kan saya tadi yang saya tangkap adalah kita sholat tahajud 8 rakaat ya Bu ya. Iya. 8 rakaat. 2 rakaat juga boleh. 2 rakaat juga boleh, Ibu. Oh. Saya biasanya 2 rakaat pertama itu biasanya sholat minta ampunan Bu, sholat Taubat. Terus kemudian 2 rakaat tahajud, kemudian biasanya hajat. Apakah tahajudnya saya mesti tambah juga ya? Boleh tambah Ibu. Diusahakan 8 rakaat. Oh, 8 insya Allah. Terus kemudian kan kita biasanya habis tarawih kita witir ya Bu ya, 3 rakaat. Ya. Itu kita nggak usah lakukan witir lagi berarti ya kalau malam ya? Betul. Kita lakukan. Tidak ada witir dalam 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau Ibu habis tarawih witir, maka esoknya nggak usah witir lagi. Sebaiknya tapi kalau di tarawih apa pas sholat ya mulai itu Bu? Kalau Ibu yakin besok bangun, maka witirnya ditunda esok hari. Tapi kalau khawatir kesiangan, maka setelah tarawih langsung witir saja. Nggak apa-apa, besoknya kita bangun lagi nggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, silakan Ibu-ibu yang akan bertanya lagi. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai zakat mal, Ustazah. Untuk alokasi zakat mal itu, apakah kita bisa alihkan ke wakaf gitu ya? Misalkan ada sumbangan ini wakaf untuk rumah tahfiz gitu. Apakah kita bisa alihkan ke sana ya Ustazah? Iya, untuk zakat, memang zakat ada 2 macam ya, ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan yaitu zakat fitrah, sementara zakat harta itu zakat mal ya, emas, deposito dan seterusnya. Jika kita akan alokasikan ke satu tempat gitu ya, maka ada yang berpendapat boleh. Tetapi kalau ke masjid, mayoritas mereka tidak membolehkan karena membangun masjid itu harus dengan uang masyarakat begitu. Makanya ada yang mengatakan kalau zakatnya untuk ke masjid mereka tidak membolehkan. Namun kalau ke rumah tahfiz gitu ya, itu sepertinya boleh karena bukan tempat ibadah ya, tetapi untuk pencetakan anak penghafal Quran. Insya Allah boleh. Oh, insya Allah boleh ya Ustazah. Soalnya kemarin ada ini juga perdebatan gitu, ini boleh nggak ya gitu. Iya, sama dengan masjid ya. Jadi masjid itu kan masih ada tarik ulur ya, ada berbeda pendapat. Boleh nggak sih kita zakat ke masjid untuk membangun masjid? Kan mayoritas mereka mengatakan tidak boleh gitu. Kenapa? Karena itu kewajiban masyarakat membangun tempat ibadah begitu. Kenapa tahfiz, wakaf tahfiz ada yang mengatakan tidak boleh karena itu kewajiban. Begitulah sama nyari sama. Yang aman memang dari uang yang lain ya gitu. Maksudnya uang sedekah kita. Kalau zakat itu ke-7 golongan yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Ada kan fakir, miskin, amil, mu'alaf gitu ya, mu'alaf yang miskin tentunya, kemudian yang terlilit hutang, ibnu sabil, musafir gitu ya, dan
fisabilillah begitu. Makanya ada yang mengatakan itu masuk ke fisabilillah. Makanya masih tarik ulur ya, masih tarik ulur gitu. Jadi ada dua pendapat terkait dengan masjid ataupun rumah tahfiz. Wallahu a'lam. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil. Enggak, ini Ustazah saya kembali ke malam Lailatul Qadar. Hitungan ganjil itu sebenarnya hitungannya misalnya di hari 21. Apakah akan datang di 21 malam menuju 22 atau 21-nya itu dari waktu tanggal 20 terus menjelang 21 yang di malamnya. Jadi misalnya jam 12 malam itu udah tanggal 21 gitu. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu. Iya. Salah hitung. Kalau perbedaan waktu di dalam agama kita itu maghrib. Jadi maghrib itu udah masuk malam. Maghrib misalnya hari ke-20. Terus sekarang kan hari ke-21 ya. Ya, sekarang hari 21. Ini berarti nanti malam ke-22 begitu. Maghrib udah masuk ke malam 22. Oh gitu. Yang kemarin itu harusnya tanggal 20. Maghrib itu udah malam ke-21. Malam ke-21 gitu. Betul. Ya. Oh jadi istilahnya malam Lailatul Qadar yang itu ya maksudnya. Iya, malamnya. Oh, oke. Berarti bukan di hari tanggal 21 terus gitu ya, lain beda ya. Iya, jadi misalnya besok nih Ibu besok hari Selasa gitu ya. Hari ke-22 kan berarti. Nah, malamnya itu malam ke-23. Malam ganjilnya di malam ke-23-nya gitu. Oh, dan justru di dalam 2/3. Sekarang malam 21 ya? Ya. Sekarang malam ke-22. Ke-22. Berarti malam ganjilnya kemarin istilahnya. Iya, kemarin. Betul, kemarin udah lewat 1 hari. Aduh, sayang banget ya Ibu kelewatan 1. Iya, banget ya. Oke. Iya, jadi besok malam, makanya saya tadi agak warning sedikit malam Jumatnya nih Bu. Malam Jumat itu malam ganjil ditambah lagi malam Jumat gitu. Seringnya ya biasanya agak-agak khusus gitu malam Jumat itu. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya udara pada malam itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Banyak riwayat ya Bu, banyak riwayat di antaranya udara pada malam itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kemudian pada malam itu hati kita tenang banget gitu. Tenang bahkan cenderung seperti mau nangis ya Bu. Apa ya? Tapi kita nggak tahu nih nangisnya kenapa gitu. Ada ketenangan, seperti mau nangis, seperti mau ngadu sama Allah gitulah. Kemudian kalau kita tengah malam melihat itu semua pohon nggak ada yang gerak gitu, nggak ada angin yang berhembus, semua nahan nafas karena sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau kita kan nggak betah Bu, diem aja, kita kan kaki ganti kanan, ganti kiri gitu kan Bu, duduk kita udah selanjoran, udah ini udah. Kalau mereka menahan nafas karena sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umumnya esok harinya itu matahari enggan menampakkan wajahnya, jadi agak teduh gitu. Sebenarnya tadi pagi saya ingat ketika sedang ngajar di Bea Cukai, ini kok teduh banget gitu ya. Jadi matahari nggak mengeluarkan cahayanya Bu, nggak car gitu, agak teduh gitu. Makanya Masya Allah ini hari ini kok teduh banget gitu kan, soalnya malam ganjil gitu ya. Makanya kalau kita menemukan esok hari teduh seperti apa ya, nggak ada matahari gitu ya, mendung gitu, itu malamnya bisa jadi malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan di chat kita, apakah Lailatul Qadar selalu di malam ganjil, padahal dibilang raih keberkahan pada 10 malam terakhir Ramadan? Kalau Rasulullah menyampaikan, kita ngikutin Rasulullah ya. Ketika sahabat bertanya kapan malam Lailatul Qadar itu, maka beliau mengatakan di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil gitu. Malam ganjilnya siapa ya? Malam ganjilnya kita. Ada kan negara kan yang beda kan, kita nggak pikirkan negara lain, kita pikirkan malam ganjil kita. Contohnya kemarin, ketika saya diminta untuk mengisi kajian duha di Amerika, saya pikir jam duhanya kita gitu ya,
Nah, ternyata Bu Fatia kajian duha di Amerika jamnya Amerika. Berarti itu kalau misalnya jam 9 pagi, jam 8 malam gitu ya. Jadi akhirnya saya ngisi kajian duha itu jam 8 malam. Nah, terus gimana tuh Lailatul Qadar jamnya siapa? Oh, jamnya kita. Makanya di 10 hari terakhir kita jangan sampai ketinggalan gitu. Allah sebetulnya bisa-bisa saja memberikan Lailatul Qadar setiap hari, oh sangat bisa gitu ya. Tapi karena itu misteri agar kita tetap terjaga di 10 hari terakhir gitu. Tapi kita fokus di malam ganjilnya kita ya, bukan ganjilnya tetangga, negara tetangga atau negara lain, bukan. Tapi ganjilnya malam kita. Gitu, wallahu a'lam. Baik, diingat ya ibu-ibu, kalau malam di 10 hari terakhir ini siang sedekah, malam ibadah. Siang sedekah, malam ibadah gitu. Berapapun jumlah yang kita tunaikan, kita berusaha bagaimana komitmen dan istiqomah. Siangnya kita sedekah, malamnya kita ibadah. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah memberikan kemudahan kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Lailatul Qadar bisa kita rasakan keberkahannya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.